Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membuat podcast dengan tema teknik elektro. Judulnya ngobrol santai tentang teknik elektro. Halo teman-teman, selamat datang di podcast sekaligus video edukasi kita. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu jurusan teknik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu teknik elektro. Halo, terima kasih. Senang bisa berbagi di podcast ini. Langsung ke pertanyaan pertama nih Mas. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknik elektro? Teknik elektro adalah bidang ilmu teknik yang mempelajari listrik, energi listrik, dan sistem elektronika, mulai dari cara listrik dihasilkan, disalurkan, sampai digunakan dalam berbagai peralatan dan teknologi modern. Jadi bukan cuma soal kabel, dan lampu doang ya? Betul, teknik elektro itu luas sekali, bahkan hampir semua teknologi modern melibatkan ilmu elektro. Dalam teknik elektro sendiri ada apa saja? Ada ada beberapa bidang utama di dalam teknik elektro seperti satu, teknik tenaga listrik, elektronika, sistem kontrol dan otomasi, dan yang terakhir telekomunikasi. Di setiap bidang punya fokus yang berbeda, tapi semuanya masih berkaitan dengan listrik. Oke oke oke. Kalau listrik di rumah termasuk bidang apa, Mas? Itu termasuk tenaga listrik karena berkaitan dengan distribusi dan penggunaan energi listrik. Kalau kita masuk ke dunia pendidikan, apa saja yang dipelajari di teknik elektro? Di awal biasanya belajar dasarnya dulu seperti hukum ohm, rangkaian listrik, dan matematika teknik. Setelah itu masuk ke elektronika, microcontroller, sistem tenaga, dan pengendalian mesin otomasi. Oke oke, wah. Banyak yang bilang teknik elektro itu sulit, bener atau enggak tuh, Mas? Kalau dibilang sulit sih, enggak juga. Sulit atau tidak tergantung cara belajar kita sendiri. Kalau kita rajin latihan dan tidak takut mencoba, materinya bisa dipahami. Oke. Jadi, nggak kalau kita benar-benar mendalami teknik elektro itu pasti akan mudah gitu ya? Iya, betul. Kalau tergantung kitanya, kalau ingin memahami elektro. Sekarang kita bahas penerapannya. Contoh penggunaan teknik elektro dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya, Mas, ya? Boleh disebutkan? Untuk penggunaan teknik elektro dalam sehari-hari itu bisa kayak, sistem kelistrikan di rumah Iya. seperti pada, lampu, kulkas, kipas yang menggunakan daya listrik lah di peralatan rumah. Mhm. Yang karet benar. Berarti teknik elektro itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari itu ya, Mas, ya? Sangat penting, tapi tanpa teknik elektro kehidupan modern akan sangat terganggu. Oh, mmm, eee, berarti harus jago matematika juga dong ya? Harus hitung perkalian itu? Matematika juga penting buat teknik elektro, tapi yang lebih penting adalah kemampuan kita dalam belajar dan harus banyak latihan juga. Ya, oke. Sekarang pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih, bagaimana peluang kerja lulusan teknik elektro? Itu peluangnya, karirnya itu kayak gimana? Apa maksudnya menjanjikan? Apa saja yang menjanjikan itu? Peluang kalau dalam teknik elektro itu sangat luas. Bisa bisa bekerja sebagai teknisi, engineer, supervisor, atau wirausaha. Bidangnya bisa di industri, pembangkit listrik, telekomunikasi, hingga teknologi modern. Berarti berarti masa depan cukup menjanjikan ya, kalau di bidang teknik elektro ya? Ya, cukup menjadikan lah buat kita yang mau belajar tentang kelistrikan, karena kebutuhan listrik dan teknologi terus meningkat. Sebelumnya, Masnya waktu SMK itu ngambilnya jurusan TITL atau beda? Mas, minum dulu Mas, biar nggak tegang Mas. Ya, Jawab. ya, dulu dulunya saya waktu di SMK ngambilnya teknik audio video. Di teknik audio video itu kami mempelajari kayak sistem
speaker, ra peralatan apa, kayak komponen-komponen elektronika yang Oke. dari komponen dasar seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, jadi komponen yang pada speaker itu kebanyakan dipelajari dulu waktu di jurusan teknik audio video. Terus pas saya, eee, lulus dari SMA, saya mikir mau ngelanjut kuliah di mana. Kebetulan ada kawan saya yang nyaranin buat ngambil Universitas Unpad karena biayanya yang sangat terjangkau. Iya, benar. Ih, Mas, ini saya mau bertanya nih tentang teknik-teknik elektro ini. Apa sih itu, perbedaan AC dan DC itu? Kalau perbedaan tentang AC dan DC itu, eee, arus AC itu arus yang kalau kepanjangannya itu alternating current, artinya arus yang bolak-balik. Jadi arusnya itu tidak gimana ya bilangnya ya, tidak satu arah. Sedangkan yang kalau DC itu, eee, alternating current itu arusnya searah. Eee, Kalau arus DC AC itu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, emang betul, Mas? Nah, kalau belajar soal AC DC itu biasanya kalau di peralatan rumah itu kita sering menggunakannya, eee, sistem kelistrikan AC karena yang dari PLN sampai ke peralatan, eee, terlistrikan di rumah. Mmm, Mas, saya mau nanya lagi nih, Mas, Ya, tentang teknik elektro juga sama, Mas. Eee, apa itu fungsi kabel grounding? fungsi kabel grounding itu buat sebagai pengaman jika ada arus bocor arus bocor yang dari peralatan rumah, Oke, biar ketika kayak semacam ada apa, konsleting tidak, eee, langsung mengenai orang ya rumah gitu? ya nggak langsung memakan korban bisa langsung ke tanah, arusnya bisa menguji ke tanah. Iya, bergeraknya. Mmm, sama saya bertanya satu lagi dah, Mas, saya, eee, fu fungsi resistor itu apa ya, Mas? Maksudnya jelas lah. Kalau resistor itu komponen elektronika yang fungsinya itu buat menghambat arus listrik. Nah, bayangin dah seperti ini, bayangin kelistrikan itu adalah air. Nah, ketika air, mengalir pada sebuah apa, kita contohnya kita mau menghambat, kelistrikan itu kan kita butuh apa itu alat yang buat, menahan arus air itu. Oke. Seperti apa ya, kita kayak macam kayak, kerannya. Oh, iya iya, kalau air itu penahannya itu keras. Iya, seperti gitu juga kalau resistor pada Iya. kelistrikan. Oh, berarti itu, resistor itu buat nahan Iya, arus listrik gitu ya? fungsinya pada kelistrikan. Mmm, terus, mata kuliah yang paling sulit dipelajari itu selama Mas kuliah di teknik elektro itu apa aja, Mas, ya? Kalau boleh. Kalau dibilang sulit sih, mata kuliah yang sulit tergantung kita juga sih. Iya, yang maksudnya sampai Masnya udah pelajari, terus tetap tidak mudeng-mudeng, tidak masuk ke keingan, masih pusing harus bimbingan lagi sama dosen itu apa tuh, Mas? Kalau dibilang pusing-pusing sih, tergantung kita juga kalau mau konsisten. Tapi kalau dibilang yang pernah bikin saya agak-agak budeg-budeg gitu, Oh, biasanya itu kalau belajar tentang dasar-dasar elektro dulu dah waktu kita masuk pertama kali. Soalnya di situ kita belajarnya soal sistem AC pada industri, ya gimana cara kita mengelola atau hitung rugi-rugi daya wadah. pada sistem kelistrikan ini di pabrik-pabrik. Oke oke oke. Eee, Setelah Masnya nanti lulus dari teknik elektro ini, apakah Masnya akan langsung bekerja atau lanjut pendidikan lagi S2, ngambil insinyur atau pekerja dulu? Yang menurut saya sih, saya langsung sehabis selesai dari, mmm, per apa,
pembelajaran ini saya ingin menjadi electrical engineering yang bekerja di bidang industri. Oke. No. Oh, ya oke, Mas, begitu aja, podcast kali ini. Ya, Terima kasih, Mas, sudah menyaksikan podcast ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi kalian jangan takut sudah. kalau masuk teknik elektro, karena teknik elektro itu menyenangkan. Susah-susah gampang, teman-teman. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum.